Halo teman-teman, Hao. Ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Hari ini saya lagi mau cerita tentang Fude Zhengshen, Dewa Bumi, atau dalam istilah Hokkiannya ini yang biasanya banyak tertulis di papan nama di altar di kelenteng-kelenteng, terutama di kelenteng-kelenteng Pulau Jawa. Itu ditulisnya Hoktek Chengsin. Hoktek Chengsin merupakan istilah dalam bahasa Hokkian untuk menyebut Fude Zhengshen. Secara umum, Fude Zhengshen juga disebut sebagai Tu Ti Kong atau dalam istilah Hokkian disebut Ho Te Kong. Beliau merupakan salah satu dewa yang paling tua umurnya sehingga juga disebut sebagai Ho Tu atau Ibu Bumi. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa pemujaan terhadap Dewa Bumi ini berasal dari gabungan pemujaan terhadap dewa-dewa palawija seperti Shui Yongshen, dewa penjaga saluran air yang mengairi sawah, Fangshen, dewa penjaga tanggul, Xianse, dewa pertanian, serta dewa-dewa penunggu rumah. Dalam salah satu versi legenda diceritakan bahwa Tu Ti Kong adalah seorang dewa yang berasal dari manusia, namanya Chang Fude atau dalam bahasa Hokkian disebut sebagai Tio Hoktek. Beliau hidup pada masa kekaisaran Chou Wuwang, ini penguasa dinasti Chou yang pertama, dinasti yang berkuasa pada tahun 1046 sampai 1043 sebelum Masehi. Chang lahir pada tahun 1134 sebelum Masehi. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bahwa ia memiliki hati yang mulia di samping juga pandai. Setelah dewasa, ia diangkat menjadi menteri urusan pemungutan pajak kerajaan. Sebagai pejabat, Chang sangat dicintai rakyatnya karena ia tidak pernah menyusahkan mereka. Chang meninggal dunia pada usia 102 tahun. Jabatannya kemudian digantikan oleh Hui Chao, seorang yang tamak dan kejam. Ini kebalikan sifatnya dari Chang Fude. Karena merasa menderita oleh beratnya pajak yang ditetapkan, maka banyak rakyat yang kemudian pergi meninggalkan kampung halaman mereka. Dibiarkannya sawah dan ladang terbengkalai begitu saja. Kesulitan itu akhirnya membuat rakyat memuja Chang Fude untuk memohon pertolongan atau perlindungan. Ia dianggap sebagai dewa dan diberi gelar Fude Zhengshen, Dewa Bumi. Dewa Bumi bertugas menjaga rakyat supaya hidup aman dan bahagia. Ia juga mengingatkan mereka, rakyat maksudnya atau manusia, untuk selalu berbuat baik dan mencatat perbuatan jahat. Catatan itu nantinya diserahkan kepada Cheng Huangye atau Dewa Pelindung Kota untuk diperiksa. Dewa Bumi dianggap sebagai dewa pelindung oleh kaum petani. Sementara kaum pedagang menganggap beliau sebagai roh suci yang memberikan rejeki dan rakyat umum memandangnya sebagai dewa pelindung. Pemujaan terhadap Dewa Bumi ini sangat luas wilayahnya. Altar pemujaan terhadap beliau bisa dikatakan ada di mana-mana, di kelenteng-kelenteng besar sampai di altar-altar kecil. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa yang kelentengnya kebanyakan menggunakan istilah Hokkian, kelenteng pemujaan terhadap Dewa Bumi ini biasa disebut sebagai Hoktek Bio. Ini istilah Hokkian untuk Fude Miao, kelenteng Dewa Bumi. Istilah lainnya juga mungkin masih ada lagi ya. Selain di kelenteng, altar-altar kecil tempat pemujaan Dewa Bumi juga terdapat di dusun-dusun, pematang sawah, hingga di depan rumah. Di bongpai atau nisan tradisional Tionghoa yang terbuat dari batu, itu kan juga biasanya disediakan altar Tu Ti Kong. Dalam kepercayaan tradisional, Tu Ti Kong disebutkan memiliki masa jabatan yang terbatas. Jabatannya biasa diduduki oleh mereka yang semasa hidupnya selalu berbuat kebajikan. Karena itu setiap daerah biasanya memiliki dewa buminya sendiri-sendiri. Sosok Tu Ti Kong umumnya ditampilkan sebagai orang tua dengan rambut dan janggut yang putih serta wajah yang tersenyum ramah. Beliau mengenakan pakaian dan topi khas seorang hartawan pada masa itu. Tangan kanannya selalu menggenggam sebongkah emas. Namun di beberapa tempat ada pula yang menggambarkan sosoknya seperti Cheng Huangye dengan rambut dan jenggot yang berwarna hitam. Sosok Tu Ti Kong juga kerap digambarkan berpasangan dengan Tu Ti Po atau nenek Tuti. Tu Ti Kong di kiri dan Tu Ti Po di kanan. Akan tetapi Dewa Bumi yang dipuja di rumah biasanya tanpa pasangan.
Terkadang Tu Ti Kong juga ditemani oleh seekor harimau yang disebut Hu Chiang Chun, atau dalam istilah Hokkien seperti yang sering ditulis di kelenteng-kelenteng itu disebut Ho Chiang Kun. Tugasnya adalah membantu sang dewa menolong rakyat dari malapetaka dan mengusir roh-roh jahat. Upacara sembahyang terhadap Dewa Bumi ini adalah yang paling banyak dilakukan setiap tahunnya. Zaman dulu, kaum pedagang biasanya melakukan sembahyang setiap tanggal 1 dan 16 Imlek setiap bulannya. Biasa disebut juga sebagai Choya atau Yafu. Tujuannya adalah memohon perlindungan dan rejeki dari sang dewa. Upacara sembahyang tanggal 2 bulan 1 Imlek disebut sebagai Thoya. Sementara sembahyang tanggal 2 bulan 2 disebut sebagai Yali, dilakukan untuk merayakan hari ulang tahun Tu Ti Kong. Upacara penutup dilakukan pada tanggal 16 bulan 12 Imlek dan disebut sebagai Weiya. Wah, ini sebentar lagi nih ya. Sembahyang ini biasanya turut dimeriahkan oleh pertunjukan wayang dan tari-tarian. Sebagai tambahan, wayang itu memang pertunjukan tradisional yang berasal dari China ya. Kaum petani biasanya bersembahyang kepada Dewa Bumi pada tanggal 15 bulan 8 Imlek. Di hari itu mereka mengucapkan terima kasih kepada sang dewa atas perlindungannya terhadap hasil panen mereka. Upacara sembahyang tanggal 15 bulan 8 Imlek ini disebut juga sebagai Chungqiu Chie, atau yang kita kenal sebagai Festival Pertengahan Musim Gugur. Sampai hari ini, Chungqiu Chie dirayakan di berbagai tempat di seluruh belahan dunia, lengkap dengan sajian khasnya yaitu kue bulan. Oh iya, ada yang menyarankan saya untuk ganti menyebut kata China sebagai Tiongkok apabila sedang cerita tentang abad sebelum abad ke-18. Tapi sorry, kadang saya masih suka keceplosan sendiri. Tapi oke lah, saya coba biasakan sebut kata Tiongkok ya. Ini istilah yang berasal dari bahasa Hokkien atau mungkin Chungko ya, bahasa yang lebih umum karena kan nggak semua yang nonton ini juga orang Hokkien gitu ya. Terima kasih sarannya. Nah, gimana? Seru nggak ceritanya tentang Dewa Bumi ini? Semoga dapat bermanfaat ya. Silakan komen bagi yang mau share atau komentar, atau mungkin ada tambahan lain-lainnya di kolom komentar di bawah ini. Teman-teman, saya juga nggak nyangka ya, ternyata rame banget komen-komennya, lumayan rame banget. Ada yang nanya, ada yang bantu koreksi saya, ya, dan segala macamnya. Saya senang sekali dengan perhatian teman-teman, dengan dukungan teman-teman terhadap video-video saya ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kalian menyukai video ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. 谢谢大家，再见。